cara hidup para leluhur saya ini apa? Mereka katakan ini tidak baik ya, ini tidak beradab, ini kuno, ini tidak bertuhan. Halo kawan-kawan, welcome back to my channel. Hari ini saya, Ruth. Saya sekarang ada di Sentani. Kali ini di Sapu Channel, saya akan ajak kamu semua teman-teman untuk diskusi. Sudah lama ya saya telah lakukan diskusi atau interview dengan narasumber yang luar biasa, yang pasti susah ditemukan dan susah dan sangat eksklusif di channel ini saja. Nah, kali ini saya mau ajak kita diskusi dengan salah satu perempuan Papua yang banyak bergerak, lebih khususnya di lembaga gereja, sebagai aktivis perempuan di gereja. Nah, kakak yang saya akan undang untuk diskusi dengan orang nih, saya senang sekali dan dia pemikiran-pemikiran. Sehingga kali ini kita akan explore bagaimana kakak dia melihat perempuan Papua, persoalan-persoalan kita, dan apa saja yang harus kita lakukan dalam menghadapi tantangan-tantangan sekarang ini. Misalnya macam rasisme kemarin itu, macam-macam gitu. Jadi tanpa buang waktu lagi, langsung saya kenalan dengan kakak dia. Bagaimana? Ayo. Kawan-kawan, ini kakak Rode. Nanti lebih lengkapnya kakak bernama lengkap, terus kakak dia dulunya sebenarnya pendidikannya apa, sudah berkeluarga kah belum, pokoknya profil tentang kakak nih kakak sendiri yang akan langsung sampaikan lebih jelas ya gitu. Kakak kenalan dulu dengan teman-teman di channel YouTube ini. Baik, saya bernama Rode Wanimbo, asal dari Wamena. Bapak saya dari suku Lani dan mama dari suku Walak. Saya lahir dan besar di Wamena. Pendidikan yang saya lewati dari sekolah dasar, dari SD, SMP, dan SMA, bahkan sampai kuliah, semua di tanah Papua ini sudah. Jadi itu sedikit perkenalan singkat. Saya sudah menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Anak yang pertama Pelaleke, saya beri nama itu khusus karena itu nama ubi, nama jenis ubi dari mama punya kampung di Wolo. Ubi itu dia manis sekali, jadi semoga sapu anak ini dia memberi rasa manis untuk semua yang hidup di tanah Papua. Luar biasa. Kemudian anak kedua Biko, namanya Biko Timigurik. Jadi karena saya terinspirasi dengan Steve Biko punya Black Consciousness, saya berikan nama anak saya yang kedua nih Biko. Dan sekarang saya sudah menjalani tahun yang ke-8, mendapat kepercayaan melayani sebagai Ketua Departemen Perempuan Gidi. Ini tahun ke-8 di periode yang kedua. Wow, luar biasa. Bagaimana? Jadi pasti akan ada banyak pengalaman sekali yang kakak bisa share dengan kita ya. Karena seperti kita tahu, Gidi itu selalu dikenal dengan gereja pribumi gitu. Jadi terima kasih kakak sudah mau sempatkan waktu untuk bincang-bincang dengan kita di Misteri Channel Papua. Tanpa membuang waktu lagi, kita mau langsung tanya-tanya kakak tentang kakak punya ide, pemikiran, gagasan. Mungkin yang pertama, ini pertanyaan yang pertama. Jadi yang pertama, menurut kakak banyak sekali persoalan hari ini yang di tanah Papua begitu, yang banyak sekali lingkungan, budaya, hak-hak dan segala macam. Nah, sebenarnya apa yang menjadi persoalan di Papua, khususnya untuk perempuan hari ini, perempuan Papua, nah dalam menghadapi berbagai tantangan dari luar maupun dari dalam sendiri? Mungkin kakak bisa share kita? Saya ingin memulai dengan mengatakan bahwa perempuan Papua hidup dalam lingkaran kekerasan. Dari pengalaman kehidupan saya secara pribadi dan juga pengalaman berorganisasi dan di Wamena dan sampai ke Jayapura,
sekarang saya melihat bahwa kekerasan yang dialami oleh perempuan Papua itu berlapis. Kekerasan domestik, kekerasan kultural, dan juga kekerasan secara institusional atau secara lembaga. Dan persoalan banyak, seperti adik sampaikan tadi, banyak sekali persoalan yang dialami oleh perempuan Papua. Tetapi saya melihat secara dari kacamata saya yang melayani di gereja, saya lihat hal yang paling mendasar itu perempuan dia sedang mengalami krisis nilai dan identitas. Perempuan Papua harus memiliki a healthy self image, ya, gambar diri yang baik, gambar diri yang sehat. Itu menurut saya itu dasar. Kalau berangkat dari dari hal ini, pasti dia akan mampu bagaimana menempatkan dirinya dan juga berperilaku dan melakukan semua aktivitas, melihat kompleksitas persoalan di Papua ini dengan bijaksana. Jadi hal yang penting sekali itu bagaimana perempuan Papua dia tahu dia punya identitas dia sebagai perempuan Papua, dan aspek itu akan mempengaruhi aspek lain. Ya, jadi secara garis besarnya kira-kira kita sebagai perempuan Papua punya tantangan itu adalah degradasi nilai, ya, di nilai diri kita, budaya yang kemudian membuat kita juga jadi sulit untuk hari-hari ini mengembangkan diri kita karena nilai-nilai yang sudah mulai luntur itu. Nah, menyambung dengan itu, kira-kira bagaimana kita melihat diri kita dengan situasi yang tadi kakak bilang bahwa nilai-nilai kita ternyata sudah mulai terdegradasi, mulai luntur. Bagaimana kita seharusnya kita survive untuk ini mempertahankan diri kita? Saya pikir yang pertama kita harus belajar banyak bertanya dari orang tua kita di rumah, dari mana asal kita, nilai-nilai yang diyakini dan dihidupi oleh kita punya orang tua, bahkan orang tua dari orang tua kita. Perlu kita ambil waktu juga pada saat libur, kita penting sekali untuk ke kampung, duduk cerita dengan orang tua di Honai atau ikut mama ke kebun waktu dong gale ubi. Kita bisa tanya, bisa ada banyak sekali hikmat, nilai-nilai yang sebenarnya mereka hidupi dan mereka sampaikan juga tidak dengan kata-kata, tapi dari dong punya aktivitas sehari-hari, dan itu sangat penting. Dan kita juga perlu banyak membaca buku. Ini sangat penting sekali dengan sekarang media sosial yang mulai ambil peran banyak, ya, mencuri banyak waktu kita. Kita juga perlu bijaksana untuk luangkan waktu dengan membaca buku-buku seperti apa, atau bahkan yang sekarang ini banyak sekali mau akses lihat YouTube dan kita harus juga cerdas, ya, memilih channel-channel mana yang dia memberikan kita nilai-nilai edukasi. Kemudian penting untuk kita mengorganisir diri, duduk bicara, sharing pengalaman, sharing cerita dengan kelompok perempuan yang lain. Jadi tidak hanya dari suku kita saja atau dari denominasi gereja kita saja, tapi penting untuk kita keluar dari zona nyaman kita, mengenal sesama teman perempuan dari berbagai suku dan denominasi. Selanjutnya nih, terima kasih kakak sudah share, kakak punya ide, pemikiran tentang dua hal yang tadi kakak sudah sampaikan. Nah, terkait ini lebih spesifik sebenarnya terkait dengan, karena tadi ada banyak krisis nilai, terus kita juga perlu untuk melakukan gerakan bersama seperti yang tadi kakak sampaikan. Nah, yang ketiga nih, bagaimana kakak melihat persoalan atau memposisikan diri sebagai perempuan Papua hari ini? Kita lihat dari 2019 kemarin itu ada aksi rasisme, ada tindakan rasisme yang kemudian mengakibatkan aksi yang di beberapa tempat ada chaos, tapi ada juga yang sebenarnya damai seperti di Jayapura. Terus sebagai perempuan Papua yang kerap kali kita sangat rentan dan juga kita menghadapi
itu secara langsung, stigma dan diskriminasi rasial itu. Bagaimana kakak melihat ini dan bagaimana cara mengatasinya gitu? Ya, saya pikir ini sangat penting sekali, khususnya sejak Agustus ya tahun lalu itu, seperti Papua, seperti kita semua hidup takut, gelisah. Kita merasa ini apa yang akan terjadi, dan pengalaman saya pikir apa yang terjadi di Surabaya yang dialami oleh teman-teman mahasiswa di asrama Papua di Surabaya, saya pikir itu baru pecah ya, dan maksudnya dilihat oleh banyak orang. Tapi pengalaman itu sebenarnya pengalaman orang Papua mengalami sikap dan tindakan rasis itu sebenarnya sudah terjadi sejak dahulu kala. Maksudnya ya sejak dahulu kala, saya ingin mau menjelaskannya dengan menggunakan gambar. Saya ingin memulai dengan mengatakan bahwa kita di Papua ini dengan ratusan suku yang ada di Papua. Sejak dahulu para leluhur kita melihat orang lain, diri laki-laki dan perempuan itu sama nilainya. Dan kita hidup di dalam, saya mencoba menggambarnya dengan menggambarnya seperti ini, mungkin harap bisa kelihatan. Jadi ini adalah gambar Bilamu atau Silimo. Ini bagaimana beberapa suku yang ada di wilayah adat Lapago, rumah sistem kita hidup dan tinggal bersama seperti ini. Ada honai laki-laki, ada honai perempuan, ada dapur dan anak. Saya menggambar semua orang, laki-laki dan perempuan ada di tengah, duduk atau berdiri dalam lingkaran. Karena mengapa honai itu juga bulat? Ada juga nilai atau filosofis yang terkandung di dalam mengapa honai bulat. Mengapa pada waktu kita makan ada pesta, kita sebut bakar batu ya, ngir paga dalam bahasa Lani, ngir paga. Itu bakar batu ini, kenapa juga kita duduk dalam bentuk lingkaran? Semuanya mengandung makna yang sangat dalam sekali. Jadi pada waktu kita hidup dalam masa ini, itu semua orang nilainya sama. Mau membuka kebun yang baru, mau kerja membuat pagar, mau buat perayaan pada waktu anak lahir, nah itu semuanya dibicarakan bersama, didiskusikan bersama dan dilakukan secara bersama-sama. Jadi kita hidup menghargai sesama. Kita juga hidup, orang tua para leluhur kita hidup menghargai gunung, menghargai kali, sungai. Karena gunung, tanah dilihat, dimaknai sebagai mama yang memberikan kehidupan. Dan nilai-nilai ini kita hidup dengan baik dan kita bangga menjadi diri kita sendiri. Tetapi ketika Pulau Papua ini didatangi oleh orang-orang asing dengan agenda-agenda mereka, mereka melihat bahwa cara hidup para leluhur saya ini mereka katakan ini tidak baik ya, ini tidak beradab, ini kuno, ini tidak bertuhan. Tetapi kita lihat kembali apakah itu benar. Jadi penting sekali itu sebenarnya pada saat mereka datang dengan stigma dan label itu, sebenarnya bentuk-bentuk rasisme itu mulai muncul di saat itu ketika Pulau Papua ini didatangi oleh orang asing. Dan mereka datang, kemudian mereka mau memaksakan kita, untuk hidup dalam nilai yang baru ya, tatanan yang baru, rumah yang baru. Jadi sapu honai itu tidak baik, saya hidup piara babi itu tidak bagus, itu tidak beradab. Jadi saya harus kasih tinggal itu semua, dan saya harus hidup di dalam rumah yang baru dengan nilai-nilai yang baru. Karena jadi saya kata Bapak Pendeta Beni Giai bilang,
orang Papua di Indonesiakan dan kita dipaksakan untuk hidup dalam rumah ini. Dalam tahap ini itu yang segala bentuk kebijakan pemerintah semuanya bias pendatang. Semua kebijakan, mau kebijakan untuk ekonomi atau kebijakan untuk seperti transmigrasi ya, program-program transmigrasi atau pembangunan, semua kebijakan itu bias pendatang dan orang Papua terpinggirkan, termarginalisasi. Jadi sesudah itu dengan semua kebijakan program pemerintah, bahkan praktek-praktek pengajaran teologi yang sebenarnya tidak disampaikan secara utuh, itu juga mempengaruhi melegitimasi kebijakan pemerintah yang mendukung sebenarnya praktek-praktek rasisme tadi. Jadi semua kebijakan itu membuat saya gambar di tahap atau fase yang ketiga, semua kebijakan pemerintah dan bahkan pengajaran teologi yang tidak kontekstual itu membuat ruang hidup orang Papua itu menjadi hilang ya, menjadi kecil. Di gambar ini orang Papua sudah berada di luar rumahnya sendiri. Dalam rumah ini terlalu banyak orang masuk dalam rumah. Jadi orang Papua merasa dia menjadi tamu di dalam rumahnya sendiri. Ya, terima kasih kakak yang untuk jawaban tadi maksudnya menurut saya sangat menggambarkan bagaimana kita melihat dari dalam terhadap pengaruh dari luar yang masuk. Kakak sudah jelaskan terkait hal itu dan selanjutnya mungkin apa yang sebenarnya dapat kita lakukan, bukan hanya kita sebagai individu tapi mungkin lebih khusus karena tadi pengaruh dari luar mempengaruhi juga kebijakan dan sebagainya. Apa kira-kira yang menurut kakak yang bisa kita lakukan sebagai individu, sebagai aktivis perempuan, mungkin di gereja tapi juga terhadap pemerintah kita, apa yang seharusnya kita lakukan seperti itu? Saya akan memulai dengan apa yang kita bisa buat secara pribadi ya, dan saya mau mengambil contoh dari contoh pengalaman pribadi saya sendiri. Sejak SD, SMP, bahkan sampai SMA dalam kegiatan karnaval sekolah ya, pasti semua punya pengalaman di sekolah. Waktu karnaval itu kan guru-guru suruh kita pakai pakaian sesuai dengan kita punya mimpi atau cita-cita ya. Jadi sejak SD banyak sekali ada yang pakai pakaian pilot, mau pakai pakaian polisi atau poluan. Terus saya memilih untuk pakai noken dan sali. Itu saya masih ingat pertama sekali di kelas 4 SD. Kelas 4 SD saya memilih memakai noken dan sali. Kemudian di kelas 6 juga saya ketika karnaval saya juga tetap pakai noken dan sali. Terus ada satu teman mengatakan, teman, Rode, kok punya cita-cita kah? Kok cita-cita sebenarnya apa begitu? Masa dari kelas 4 ku pakai noken sali sampai sekarang ku pakai noken dan sali lagi ya. Terus saya bilang, cita-cita ada, saya ingin jadi guru, tapi saat ini saya rasa lebih bangga untuk pakai noken dengan sali. Jadi waktu SD negeri di Wamena, terus SMP 2 saya tetap pakai noken dan sali. Karena saya mau coba pakai saya cita-cita mau jadi ibu guru, tapi saya mau pakai pakaian seperti saya ibu guru macam saya rasa bukan saya begitu maksudnya. Jadi ketika saya pakai noken dan sali itu saya rasa bangga dan rasa puas. Terus bahkan sampai SMA. Sampai waktu SMA saya punya pengalaman ketika teman-teman lain mulai pada waktu itu sudah baris di halaman sekolah. Terus waktu saya datang dengan pakai noken dan sali begini, teman-teman mulai bisik-bisik dengan tertawa kecil-kecil canda-canda kecil, dan saya rasa
dalam saya pikiran, oh mungkin dong nih dong bosan lihat saya pakai ini terus saya tetap mau bilang bahwa ini saya sudah gitu. Jadi sampai SMA juga saya pakai SMA, saya tetap pakai sali dan noken. Nah, jadi waktu SMA tuh ada teman-teman yang lihat dengan tatapan yang agak berbeda. Karena begini, maksudnya budaya yang dominan itu membentuk kita bahwa pakai sali dan noken itu terbelakang sekali, itu kuno begitu. Dan budaya yang dominan sekarang dengan apalagi iklan-iklan ini ya, iklan-iklan kosmetik dan segala macam, bahwa standar yang cantik itu kulit harus lebih terang, terus tubuh harus langsing, ya, terus juga maksudnya ya begitulah standar-standar yang dibuat oleh budaya yang dominan pada saat ini. Jadi dan juga koteka atau sali, noken itu kan dilihat sebagai simbol keterbelakangan, lambang kemiskinan atau kebodohan. Jadi saya ingin membuktikan bahwa karena saya berprestasi dalam kelas, jadi saya mau membuktikan bahwa itu tidak benar gitu. Dan bahkan sampai saya menikah pun di November 2010 itu syarat yang saya berikan kepada Pak Timi, sekarang suami saya bilang, aduh maaf sekali kalau mau menikah, izinkan saya pakai sali dan noken begitu. Jadi saya menikah pakai sali dan noken. Saya merasa penting sekali untuk memotivasi perempuan-perempuan Papua, khususnya adik-adik yang ada di pedalaman, bahwa memotivasi dengan perbuatan tuh lebih kuat dia punya pengaruh daripada kata-kata. Jadi contoh begitu. Pertahankan jati diri itu kakak. Benar sekali. Kemudian itu yang secara pribadi ya. Terus kalau secara organisasi di Departemen Perempuan kami memulai untuk di periode kedua, itu mulai di tahun ke-6 kita mulai dengan buat kelompok-kelompok sel pendalaman Alkitab. Di sini saya bersama dengan pemimpin-pemimpin perempuan yang ada di tingkat klasis bahkan tingkat wilayah, kita berkomitmen untuk mulai kelompok sel, kelompok yang kecil saja, 5 orang, 8 orang, tapi itu dilakukan secara berkelanjutan. Dan kita mulai mencoba membaca Alkitab menggunakan kacamata kita sendiri, karena sudah terlalu lama kita pakai orang lain tuh kacamata untuk memaknai Injil. Lagi lihat kurang banyak. Makanya kita baca begini, tapi saya pengalaman hidup sehari-hari ini beda begitu. Dan memang kekristenan ini kan muncul dari budaya yang sangat patriarki. Nah, Alkitab juga ditulis oleh laki-laki. Jadi kita perlu Kakak Pendeta Dr. Yosina Waspakrik bilang dalam salah satu seminar, dia bilang kita harus pakai ini hermeneutik, suspicious hermeneutik, itu memahami Alkitab dengan curiga ya. Kita harus penuh curiga baca teks ini nih. Siapa yang tulis? Terus dia tulis itu dalam konteks sejarah saat itu tuh seperti apa? Nah, jadi kita harus penuh curiga sekali membaca teks-teks firman Tuhan. Dan jadi teman-teman perempuan di Afrika Selatan dan juga teman Lisa Sharon Harper di Amerika, dia bilang itu kita membebaskan Injil itu sendiri, decolonizing the gospel. Jadi kita harus bebaskan Injil itu dulu supaya kita Injil itu benar-benar hidup dalam kita hidup sehari-hari. Jadi kelompok PA yang secara berkelanjutan kita lakukan, terus juga kita harus lihat Yesus pakai kita kacamata sendiri ya. Jadi Yesus yang digambarkan yang digambarkan seakan-akan tuh dia berambut lurus, terus dia berkulit yang terang. Terus Yesus dia seperti dia mengalah, dia lebih memilih dia lebih memilih mengalah dan ajar tentang kasih. Saya pikir poin terakhir itu benar, tapi dia mengalah dengan menggunakan pengajaran-pengajaran yang
dia sebenarnya menentang sistem yang menindas. Terus dia juga sebenarnya ketika mungkin ingat cerita kalau ada yang mau menguji Yesus ya, bilang ini di koin ini gambar siapa? Gambar kaisar. Nah itu kan dia bilang ya apa yang kalian lihat di koin itu kaisar. Oke, berikan kepada kaisar apa yang kaisar punya, tetapi berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Nah, sekarang pada saat kita diskusi dalam PA yang saya laki-laki dan perempuan atau saya manusia Papua, kita mewarisi gambar dan rupa Tuhan. Jadi sebenarnya dalam sekali Yesus dia menentang sistem yang menindas. Dan pengajaran Yesus itu dia mau dia mau menghadirkan shalom. Shalom itu di bumi sekarang, tapi banyak sekali pengajaran teologi saat ini, khususnya kita di Papua dengan 50 denominasi, khususnya yang Kristen Protestan. Itu pengajaran kita fokus hanya mau membawa umat masuk ke surga. Tetapi Yesus mau menghadirkan shalom itu di bumi. Dan saya pikir ini juga di pengajaran pimpinan gereja kita sekarang juga dipengaruhi oleh aliran-aliran evangelikal konservatif. Aliran ini adalah aliran yang hanya fokus pada keselamatan pribadi seseorang setelah kematian. Tetapi bagaimana umat Tuhan hidup di dunia sekarang, bagaimana dia berdamai dengan kelompok manusia yang lain, bagaimana dia menghargai alam ciptaan yang lain, bagaimana dia juga diberlakukan layak sebagai manusia. Itu tidak diajarkan dalam gereja-gereja kita saat ini. Jadi penting sekali kita diskusikan itu. Selain itu juga kita mencoba ada program prioritas, salah satunya bercerita dalam lingkaran. Ini kita mau mencoba menciptakan ruang dan waktu bagi perempuan untuk bercerita. Karena di dalam sistem budaya yang sangat patriarki, di mana perempuan punya suara tidak didengar, dan juga di dalam sistem pemerintahan kita juga keterwakilan perempuan yang sangat sedikit ya di lembaga-lembaga perwakilan rakyat ataupun tempat-tempat strategis di pemerintahan. Jadi kita mencoba di dalam gereja menciptakan ruang untuk perempuan bercerita, karena ada banyak sekali trauma yang dialami oleh perempuan dari pengalaman-pengalaman kekerasan tadi, domestik, kekerasan kultural, institusional. Dia butuh tempat untuk cerita, karena ketika saya dalam 2 tahun ini melakukan program bercerita dalam lingkaran, saya melihat ada banyak sekali mama-mama yang bercerita dan juga pemudi-pemudi yang bercerita. Dan di situ sebenarnya ketika dia bercerita itu adalah proses untuk dia sembuh, pemulihan. Dan terima kasih sekali kakak. Ada lagi yang kakak mau sampaikan? Mungkin tadi 3 poin, yang terakhir mungkin tuh yang untuk pemerintah, kira-kira masukan mungkin dalam soal kebijakan. Ya, saya pikir itu penting sekali karena semua yang sedang mengambil semua yang berada di dalam pemerintahan, mereka adalah pengambil keputusannya, dan setiap keputusan yang mereka berikan itu punya pengaruh untuk kita yang ada di bawah. Jadi kita yang coba Perempuan Gidi lakukan, yaitu Perempuan Gidi ada diskusi, seminar, kemudian pengalaman seperti, karena sebagai gereja pribumi, contoh pada masa pandemi ini dengan kebijakan social distancing, physical distancing itu macam jadi dilematis untuk umat Gidi, khususnya perempuan, karena mayoritas perempuan Gidi itu dia petani, dan setiap hari 8 sampai 10 jam dia harus ada di pasar menjual hasil kebunnya untuk maksudnya kelangsungan hidup keluarga. Jadi seperti kebijakan itu tuh dia tidak membuat mama-mama mereka menjadi kelompok yang beresiko terpapar virus, tapi
Tapi mereka tetap tidak punya pilihan lain, dong tetap harus ke pasar berjualan karena dong harus bawa pulang sesuatu untuk anak, suami makan di rumah. Nah, seperti kebijakan-kebijakan begini, pengalaman ini kan kita harus bersuara, sampaikan ke pemerintah. Setiap kebijakan yang dibuat harus pertimbangkan dia punya dampak, pengaruh kepada perempuan secara khusus. Jadi kita mencoba juga dalam gereja kita ada program Temu Kader. Nah, dalam program Temu Kader ini pimpinan gereja mengundang kader-kader. Ada dia mau pegawai negeri, dia kepala dinas, atau dia anggota DPR, bahkan dia bupati, itu diundang dalam pertemuan Temu Kader ini. Nah, di saat ini nih kita perempuan, maksudnya itu satu harga yang harus dibayar ya. Kita harus berani, walau saya punya pengalaman dalam satu pertemuan itu, saya meminta waktu untuk bicara dan mengkritisi para pemimpin kita, khususnya bupati-bupati yang ada di wilayah pelayanan Gidi, seperti Kabupaten Puncak Jaya, Tolikara, Mambramo Tengah. Nah, ini daerah-daerah wilayah pelayanan Gidi, dan maksudnya contoh di Kabupaten Tolikara itu tidak ada areal khusus untuk pasar. Dan pada pertemuan begitu saya sampaikan Bapak dengan dana otonomi khusus yang sangat banyak, kenapa tidak bisa buat pasar untuk mama-mama? Ya sekarang ya tahun depan kita nggak akan ini Otsus deh buat pengaruh apa untuk orang Papua, dan saya pikir suara perempuan sangat penting sekali. Jadi di satu kabupaten yang tidak ada pasar untuk mama-mama berjualan itu, saya pikir tidak perlu lagi kita buat evaluasi panjang-panjang, tapi pergi sudah ke kampung dan tanya mama-mama dong Otsus itu apa. Dengar dari rakyat dong, jangan dengar dari semua yang ada di kota yang memegang kekuasaan. Jadi memang ketika kita menentang kekuasaan, menentang sistem yang tidak berpihak kepada kita perempuan, kita harus juga siap untuk ditolak, siap untuk tidak disukai, siap untuk distigma bahwa kita perempuan yang memberontak dan tidak tunduk kepada otoritas. Saya pikir itu harga yang harus dibayar untuk menjadi pengikut Yesus, karena memang Yesus dia menentang sistem. Jadi itu yang kita coba buat. Pasti kita tidak akan disukai oleh banyak orang, tapi saya pikir memang saatnya sekarang kembali kita penting untuk definisikan kembali pemimpin itu sebenarnya. Kita mendefinisikan kembali arti pemimpin. Saya pikir tuh yang saya bisa bilang dengan 8 tahun pengalaman melayani di Departemen Perempuan Gidi. Luar biasa. Thanks kakak, sangat berarti sekali sharing kita kali ini, dan mungkin ini terakhir sekali quotes langsung aja, karena menurut saya sudah banyak yang kakak sharing buat kita, buat teman-teman muda yang hari ini nonton. Mungkin ada kakak punya kata bijak atau pedoman atau moto yang menjadi prinsip dasar kak, singkat, padat, dan jelas untuk teman-teman muda yang hari ini sedang menonton acara ini. Ya, saya punya pengalaman bersama nenek saya, namanya Pelerogo Kenelak. Satu waktu saya ikut nenek saya di kampung, di Wolo. Pagi itu dia ajak saya ke kampung dan dia bilang, Rode, hari ini kita gali ubi, kita panen. Terus karena saya terlalu senang sekali, sewaktu tiba di kampung tuh saya langsung mau bersihkan rumput dan langsung mau gali ubi. Terus nenek dia marah saya, dia bilang, Rode sabar, kita harus bilang terima kasih ke tanah ini, ke kali. Nenek kebun ini pas di pinggir kali tinggi namanya. Jadi dia bilang, Rode terima kasih ke kali ini, terima kasih ke tanah nih, karena dong bikin ubi nih bisa besar, jadi kita bisa gali. Terus
saya pikir saat itu langsung dia lihat, saya punya nenek dia lihat ke kali, ke tanah, dan dia bicara dalam bahasa daerah, dalam bahasa Walak. Terus dia bilang, sekarang kok bisa gali. Jadi pengalaman itu saya tidak bisa lupa dalam saya punya hidup, bahwa kita manusia ini sangat bergantung kepada tanah ini. Jadi kita harus jaga tanah ini sebagai kita pemama. Terus saya ingin mengutip satu filsuf Melanesia, Bernard Narakobi namanya. Dia bilang begini, peradaban orang Papua tidak dimulai ketika datangnya orang-orang asing ke Papua, dan ketika datangnya para misionaris ke Papua, tapi orang Papua, orang Melanesia punya peradaban sendiri, dan kita harus meletakkan itu sebagai sejarah kita. Dan Robert Sobukwe bilang begini, hanya ada satu ras, yaitu ras manusia. Terima kasih. Thank you. Ya, tidak banyak lagi untuk closing saya di kita pun interview kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak buat Kakak Rode yang sudah bersedia di sini berbagi dengan kita. Tadi ada beberapa catatan penting, saya tidak akan ulangi banyak. Buat yang penasaran, nonton dari awal sampai dengan terakhir supaya kamu tahu apa yang kakak share dengan kita. Tapi terakhir tadi kakak bilang bahwa tanah ini yang memberikan hidup buat kita, tanah ini yang buat kita bisa survive, sehingga kita harus tetap melihat tanah ini sebagai mama, tanah yang harus dilindungi, yaitu tanah kita, tanah Papua. Nah, terakhir saya mau bilang jangan lupa like. Seperti biasa ya kawan-kawan, jangan bosan dengar saya bilang ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Misereko Channel Papua. Sampai jumpa di diskusi-diskusi selanjutnya. See you on next video. Bye-bye.